apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi solusi ya, terutama mereka-mereka yang saat ini kena dampak pandemi ya. Ya siapa tahu jadi solusi. Solusi itu banyak, pilihannya banyak. Siapa tahu salah satu solusinya adalah Armina Daily ya. Karena Armina Daily ini saat ini terbukti bisnis anti krisis ya. Ya salah satunya saya mengalami. Awalnya saya bisnisnya adalah haji umroh kan, sudah 7 tahun. Karena sekarang umrohnya belum buka, jadi 5 bulan ini kita nggak ada pemberangkatan. Jadi kan vakum ya. Alhamdulillah ada Armina Daily. Jadi ya aman-aman saja, aman-aman saja. Alhamdulillah. Bahkan hampir setiap hari bisa gajian ya. Insya Allah sebulan bisa lebih lah, 25 juta lebih lah ya. Lebih kalau 25 juta. Artinya bisnis Armina Daily ini terbukti anti krisis ya. Perkara Anda belum, itu masalah proses aja kan. Artinya sudah ada buktinya gitu ya. Lagi niat kita kan memberikan solusi ya. Niat kita memberikan solusi ya. Biar orang lain yang memilih ya. Karena hidup ini kan adalah pilihan. Oke, hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari ini ya. Pertanyaan dari teman. Kita kan tagline-nya kan Tower the Miracle of Rezeki. 1 tahun jadi miliarder ya. Dengan modal 165. Oke, bagi yang sudah membuktikan, bagi yang percaya itu nggak masalah. Tapi bagi seseorang yang baru yang belum kenal kita itu masalah loh. Masalah dalam arti gini. Itu bener ya 165.000 jadi miliarder. Jangan-jangan itu penipuan. Itu uang dari mana? Uang dari mana? Gitu loh. Jangan-jangan ini money game. Akhirnya muncullah persepsi negatif. Akhirnya jadi prasangka. Dan ini harus kita luruskan. Ya kasihan yang berprasangka kan. Misalkan ibu berprasangka sama saya, itu yang dosa bukan saya gitu, tapi ibu misalkan gitu. Kan kasihan kan. Orang berprasangka kepada kita karena salah persepsi. Oke ya, jadi nanti saya akan jelaskan secara sederhana bagaimana mungkin 165.000 jadi miliarder gitu. Ini kalau otak nggak nerima, ini bahaya. Ya konslet jadinya. Dianggap ini bisnis gak bener gitu. Dianggap ini bisnis apa ini? Pokoknya yang bisnis gak bener gitu lah. Rezeki yang ada di Armina Daily. Anda kalau tahu rezekinya, saya yakin Anda nggak akan main-main di bisnis ini. Ya. Rezekinya itu tanpa batas. Tanpa batas itu unlimited. Loh Pak, kok rezeki tanpa batas? Memang ada. Ya kalau employee nggak ada. Kalau jadi karyawan itu rezekinya dibatasin. Namanya gaji. Ini kan bukan. Ini kan rezeki batas. Belajarlah dari para YouTuber lah. YouTuber itu rezekinya tanpa batas loh Bu. YouTuber tahu ya, ada Frost Demon, ada Halilintar, ada apa ini Raffi Ahmad, ada yang kurang rapi, macam-macam lah ya. Itu penghasilannya itu per bulan ada yang 1 miliar, 10 miliar, di atas itu gitu loh. Jadi di luar itu orang udah ngomong miliaran, triliunan itu udah biasa. Mungkin karena kita kenapa kita masih menganggap 100 juta itu kayaknya kayak nggak masuk akal gitu. Padahal di luar sana itu yang penghasilannya sehari 1 miliar itu ada. Di YouTube itu ada seseorang jualan panci. Namanya saya lupa, jualan panci itu. Tapi dijual dengan online itu omsetnya satu hari 1 sampai 2 miliar sehari. Jualan panci dapur itu. Kok bisa? Karena dia sistemnya dengan online dan dia paham soal itu. Ya. Karena bisnis itu kalau kita nggak masuk akal, maka mekanisme masuk otomatisnya nggak bekerja. Karena jenengan udah ngeblok dulu, namanya mental block. Jadi ini saya jelaskan teman-teman. Rumus kaya ya, rumus kaya dan miskin, judulnya gitu ya, kaya dan miskin ya. Kaya dan miskin sekali lagi adalah pilihan kita. Kalau lahir kita miskin, takdir, karena kita nggak bisa milih orang tua ya. Beruntung kalau lahir anaknya
tuan takur gitu ya, atau sultan ya pasti kaya. Tapi kalau lahir dari anaknya orang nggak mampu ya kita nggak bisa tukar orang tua. Jadi kalau lahir miskin ya itu takdir. Tapi kalau maaf ya, maaf mudah-mudahan nggak tersinggung. Kalau hidup kita itu miskin, ya itu kesalahan Anda. Apalagi sampai matinya punya utang. Ya nggak bisa gitu lah Pak Harun. Pak Harun kok ngomongnya gitu. Sekarang coba cari ayat di Al-Quran. Ada nggak kata-kata miskin? Setahu saya nggak ada. Yang ada itu Allah itu memberi ada siang, ada malam, gitu loh. Ada kaya, ada kecukupan. Jadi miskin itu nggak ada. Setahu saya loh. Coba nanti kita cari di Al-Quran. Setahu saya itu memang ada siang, ada malam. Itu benar. Ya ada siang, ada malam. Kemudian ada kaya benar. Tapi ada miskin itu nggak ada. Yang ada kecukupan. Karena Allah itu bukan maha miskin. Lah, kenapa kok miskin? Itu karena maaf kelakuan kita. Karena perilaku kita, karena pikiran kita. Ya. Jadi miskin itu nggak ada. Jadi kalau hari ini maaf Anda miskin, itu kita harus muhasabah diri. Mungkin pikiran kita bermasalah. Ya. Pikiran kita itu negatif thinking. Makanya saya tadi bikin status ya. Orang heboh virus corona, COVID-19. Sampai kemana-mana pakai masker, orang ketakutan. Padahal ada virus yang paling berbahaya. Atau apa itu? Virus yang namanya adalah negative thinking. Itu lebih berbahaya. Karena kalau orang pikirannya negatif, pasti hidupnya negatif. Orang itu kalau pikirannya negatif, ucapannya pasti gak mungkin baik. Perilakunya gak mungkin baik. Akhirnya karakternya gak mungkin baik. Gitu. Tapi kalau orang pikirannya positif, pasti omongannya baik. Gak mungkin gak. Ya, makanya pikiran itu menentukan nasib. Kan dalilnya ada toh. Kata Allah kan, aku sesuai prasangka hambaku. Allah maha oke. Clear ya. Lah untuk kaya, oke, saya anggap teman-teman milih kaya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman milih miskin ya nggak apa-apa. Cuma saran saya miskinlah yang bersabar. Karena kalau nggak bersabar jatuhnya ke kufur. Ya. Tapi kalau miskinnya sabar, insya Allah nanti masuk surganya cepat. Ini bonusnya orang miskin. Kalau baik itu masuk surganya itu katanya cepat. Tapi kalau milih kaya, kayalah yang pandai bersyukur ya. Pandai bersyukur, tetap rendah hati, tetap bertakwa kepada Allah. Tetap masuk surga kok. Walaupun katanya orang kaya agak lama, nggak apa-apa. Lama yang penting masuk surga. Ini kalau saya. Oke ya. Oke, kaya itu gini menurut saya. Kaya itu gini, kaya atau miliarder gitu ya. Yaitu adalah untungnya banyak. Jadi kalau Anda mau kaya itu adalah, kaya itu kan kalau mau kaya itu satu karena warisan ya. Kaya warisan ya. Orang tuanya triliuner, insya Allah anaknya dapat warisan triliuner lah, minimal miliarder. Jadi beruntunglah ya orang tuanya kaya. Jadi kaya warisan. Jadi kalau kita mau kaya ya cuma kalau ini nggak bisa milih. Yang kedua adalah kaya karena jodoh. Misalkan wong diso miskin tapi baik, cantik, terus dapat istri pangeran kayak di film-film ya pasti jadi kaya. Ya. Tapi susah, karena cenderung orang kaya akan menikah orang kaya, orang miskin menikah orang miskin. Ya ada tapi jarang. Ya, kemudian ketiga adalah ya bisnis kuadran kanan. Ya kalau mau jadi pengusaha. Ya, jadi pengusaha atau kuadran kanan. Itu kuadran kaya tenan. Ya katanya peneliti ya, mohon maaf yang karyawan tidak bermaksud menyinggung karena keluarga saya juga banyak yang jadi karyawan. Cuma kita bicara Kiyosaki itu kalau mau kaya ya memang kuadran kanan, yaitu kuadran pengusaha sama kuadran investasi, ya. Kuadran passive income. Passive income itu usaha jalan, kita bisa jalan-jalan. Kayak saya ini kan mau bangun kesiangan, mau jungkir balik, mau sepedahan, mau pagi ini mau ngapain juga saya bebas kok. Tapi tetap duit masuk itu. Tapi kalau employee nggak bisa, karyawan keluar pecat tuh. Ya. Oke ya, jadi kalau mau kaya, kembali lagi mau kaya, ilmunya cuma dua kalau menurut saya. Ya, ilmunya adalah teorinya gini, teori dasarnya gini. Untungnya banyak, banyak, tapi jarang. Untung banyak tapi jarang. Contohnya apa? Bisnis properti, bisnis mobil. Orang itu kalau bisnis properti,
itu sekali jual untungnya ratusan juta. Tapi nggak mungkin transaksinya setiap hari. Mungkin setahun aja bisa laku 2-3 kali udah bagus ya. Atau jualan mobil itu sekali untung 10 juta misalkan. Nggak mungkin sebulan setiap hari laku, sebulan laku satu aja udah hebat. Tapi artinya kalau kita pengen kaya itu cari bisnis yang untungnya gede gitu. Makanya bisnis properti, bisnis jual beli mobil itu kaya, cuma modalnya gede. Nah kalau kita punya uang cash 1 miliar nggak apa-apa, tapi kalau kita uang bank jangan. Ya kalau motornya laku, kalau nggak laku bayar bunga, akhirnya kaya nggak bangkrut iya. Itu bisnis yang pertama adalah untung banyak tapi jarang. Kalau Anda punya modal nggak apa-apa, bukalah itu. Ya. Tapi kalau nggak punya modal, ada bisnis kecil banget. Ya modalnya nggak seberapa, tapi bisa kaya. Dengan apa? Faktor multiply, faktor kali, ya. Kalau mau kaya itu punya bisnis raksasa gitulah, bisnis gede, konglomerasi gitu ya. Modalnya gede, untungnya gede, nggak mungkin nggak kayak bisnisnya Pak siapa itu Sandiaga Uno itu pasti untungnya miliaran. Tapi kan bisnisnya gede, modalnya gede, triliunan gitu. Itu bisa kaya. Atau kalau kita misalkan modal nggak punya, otaknya pas-pasan, umurnya udah tua gitu, tapi pengen jadi miliarder, gak usah berkecil hati. Allah itu adil kok. Ya, yaitu adalah bisnis yang sifatnya multiply, faktor kali. Faktor kali itu gini teman-teman ya. Ini namanya ilmu, kalau saya bilang ilmu bodoh ya. Ini Allah itu maha adilnya di sini. Faktor kali itu misalkan saya sebut ini the power of gerobak. Jangan pernah lihat di pinggir jalan ada gerobak, anggap saja ini pengalaman saya deh. Saya dulu punya gerobak jus. Gerobak apa? Jus. Namanya adalah waktu saya kasih nama Jus Ventus. Ya karena waktu itu Jus Ventus lagi rame-ramenya biar orang mengenal terjadi branding jus saya kasih Jus Ventus gitu ya. Waktu itu. Saya mendapatkan laba dari jualan jus itu buka jam 8 pagi. Tutupnya itu menjelang maghrib ya. Anggap aja buka pagi sampai sore. Itu keuntungan rata-rata itu 100 ribu. Keuntungan itu berarti kan penjualan dikurangi modal ya. Kurang lebih 100 ribu. Berarti ini mau kasar. Berarti 1 bulan keuntungan saya berapa? Ya 100 dikalikan 30 hari. Anggap aja nggak ada libur. Berarti berapa itu? 100 dikalikan 3 juta. Dikit lah. Tapi pertanyaannya karena saya cerdas, saya buka Jus Ventus tadi, itu cabangnya itu 100. Cabangnya berapa? 100. Maka penghasilan saya buat hitung berapa? 100 ribu dikalikan 1 bulan, dikalikan 100. Maka penghasilan saya itu 1 bulan 300 juta. Maaf ya. Anda yang saat ini jadi direktur kelewat lah. Jangan lagi. Namanya the power gerobak. Biar gak dikit-dikit nolak, dikit-dikit ngeblok, dikit-dikit gak masuk akal gitu loh. Orang lain jadi triliuner, kita masih aja dengan miskiner kita. Karena apa ya tadi ngeblok di pikiran kita. Nah lagi, saya jualan jus. Untungnya 100 ribu atau 150 ribu lah. Karena saya disiplin, komitmen, ya ramah sama penjual, bersih, akhirnya kadang lebih banyak itu. Sebulan maka keuntungan saya berapa? 3 juta. Itu kalau gerobak saya 1. Nah kalau saya cerdas, saya bikin gerobak 100. Maka keuntungan saya adalah 3 juta dikalikan 100, 300 juta. Nyambung? Jadi jangan ngeremehin orang jualan jus gitu. Jangan ngeremehin orang jualan lombok di pasar. Mereka rata-rata sudah haji. Anda saja yang kadang-kadang pakai, maaf ya kelihatannya perlente, pakai sepatu mengkilat gitu ya. Maaf kadang pakai sepatu mengkilat, disemir, sisirannya kayak serapi, berangkat pagi pulang malam gitu ya. Tapi umroh belum bisa, haji belum bisa. Pertanyaannya adalah kita ini kerja apa dikerjain sebenarnya? Ya. Jadi kembali lagi, itu namanya faktor multiply. Masuk akal. Jadi teman-teman yang hari ini nggak punya modal, merasa nggak pinter, nggak usah minder jadi miliarder gitu. Bisa. Nyambung ya. Mudah-mudahan nyambung.
Jadi Allah itu adil. Jadi orang pinter berhak untuk jadi miliarder, orang nggak pinter berhak untuk menjadi miliarder. Yang nggak bisa berhak adalah orang yang malas. Maka orang malas itu ya selesai sudah. Karena orang malas itu ya nggak bisa diapa-apain. Ya, orang bodoh, orang desa, wong kuru, wong cacat, wong buta, wong bisu itu bisa jadi miliarder. Orang malas itu udah nggak bisa. Makanya Anda jangan sampai malas aktivasi, malas tor, malas bangun pagi, malas sholat. Maka ya sudah. Kalau orang malas itu udah susah. Ya. Kita paham ya teman-teman dah. Kaitannya sama Armina Daily gitu loh. Kok bisa jadi miliarder? Ini saya clearin karena banyak mitra itu yang nggak paham. Dianggap itu 165.000 itu bayar terus diam terus tiba-tiba jadi miliaran. Oh, gak ada itu kebanyakan nonton film fiksi teman-teman. Kenapa kok alhamdulillah seorang Harun tukang cuci, alhamdulillah sekarang income saya itu dalam 1 tahun sudah 1 miliar. Dalam 1 tahun sudah 1 miliar. Makanya kalau tekniknya 1 tahun jadi miliar itu bener gitu. Perkara kita belum nyampe itu urusannya lain. Sekarang Pak Juli Irmayanto itu sebulan penghasilannya adalah 400 juta sekarang. 200 sama 400 sebulan loh. Ya teman-teman harus paham ini. Ini biar masuk logika. Ini clear karena menjawab pertanyaan yang SWA ke saya itu, Pak itu bener gak 165 miliar? Loh, emang dikira saya tukang tipu-tipu misalnya. Ternyata belum clear. Sama dengan di Armina Daily. Kenapa Armina Daily itu rezekinya banyak? Karena tadi multiply, faktor kali. Makanya kita kalau mau jadi miliarder bangunlah aset. Kalau nggak bangun aset nggak terjadi multiply gitu loh. Misalkan Daily Strom, red kopi lah, red kopi. Kalau saya fokusnya jualan konvensional. Saya jualan kopi 1 dus, untungnya paling cuma 50.000 kok. Ya banyak sih. Karena 50.000 itu sama dengan jualan es cendol itu bisa 20 mangkok gitu ya. Mana 50.000? Coba orang bisa jualan sehari 2 gitu ya. 100 ya 3 juta lah. Golongan rendahan udah kelewat itu. Tapi masalahnya adalah apakah Anda bisa menjual sendiri 1 hari 100? Nggak bisa. Rata-rata orang bisa menjual itu 2, 1, 2 itu oke lah. Tapi kalau menjual 100 nggak bisa. Ya, itu namanya kerja konvensional. Ya nggak jadi miliarder, cuma untung itu aja. Kalau pengen jadi miliarder, bangunlah aset. Faktor multiply. Contoh saya 1. Membangun silaturahmi ketemu 3. 3 tadi membangun silaturahmi ketemulah 10. Ketemulah 100. Ketemulah 1000, kebayang nggak? Misalkan, bila mana saya bisa mendapat, ini contoh aja contoh untuk memudahkan. Bila mana omset saya 100 juta, saya dapat hadiah sepeda motor. Ini umpama, ini memudahkan. Bila mana omset saya 100 juta, dalam waktu 1 bulan saya dapat sepeda motor misalkan. Jenengan bisa nggak cari omset di 100 juta sendiri? Susah. Kalau 100 juta berarti jenengan harus menjual kopi ini kurang lebih. Ini 400 dus. Gimana cara jualnya 400 dus dalam sebulan? Nggak bisa. Paling mentok kalau sehari 2 dikalikan 30 paling cuma 60. Untuk mencapai 400 nggak bisa. Yang terjadi apa? Yang terjadi ya sakit sebelum jadi miliarder. Tapi karena saya faktor multiply, karena cerdas tadi, saya membangun tim, mitra saya sudah 100. Mitra saya berapa? 100. Tim saya 100. Masing-masing mitra saya melakukan transaksi, entah itu diminum, entah itu dijual, 1 juta saja. Berarti berapa? 4 kopi. Jadi satu mitra saya sebulan ada transaksi 4 kopi saja. Mitra saya tadi berapa? 100. Maka uang saya masuk, omset saya masuk berapa? 100 juta. Saya dapat gak sepeda motor? Dapat. Makanya disampaikan oleh mentor kita itu benar. Kalau mau jadi miliarder itu syaratnya 2. Yang pertama adalah ikuti mentor. Itu gak usah dibahas ya. Kalau ikuti mentor udah jelas namanya ATM. Yang kedua kita harus kerjanya adalah kerja cerdas.
Kerja cerdas, ya. Kalau nggak cerdas, ya itu tadi. Kalau nggak cerdas itu ya memodifikasi sistem itu nggak cerdas. Kita harus cerdas. Kalau nggak cerdas nanti yang lain jadi miliarder ya kita cuma untung 50.000 aja. Ya. Loh, Pak, tiga Pak langkah miliarder itu. Yang ketiganya adalah kendaraan cepat dan iya kan kita sudah mitra Armina Daily. Kalau udah mitra kan nggak berlaku peraturan itu. Jadi cuma dua, ikutin mentor, kerja cerdas. Nyambung ya. Sudah mulai masuk akal ya. 165.000 jadi miliarder ya. Ini saya menjawab teman-teman yang dianggap bisnis ini bisnis lebay. Bisnis apa ya. Judulnya itu dibikin-bikin biar 1 tahun jadi miliarder gitu. Iya, itu benar, hitungannya masuk akal. Teman-teman lihat marketing plan-nya kan. Marketing plan-nya itu kalau 1 bulan Anda fokus menemukan 3 mitra dan itu terduplikasi. Itu di level 6 gaji Anda sudah 27 juta. Di level 12 gaji Anda berapa? Udah di atas 100 juta per bulan. Artinya kalau 100 juta per bulan, setahun 12 bulan kan udah 1 M. Gitu loh. Mudah-mudahan paham. Makanya di bisnisnya Anda harus paham. Kalau nggak paham, Anda nggak serius. Kalau Anda nggak paham, Anda nggak fokus. Anda ngeremehin, nyepelein. Ya, ini Armina Daily ini proyeknya proyek triliunar. Ya, ini proyek raksasa ini. Saya ini adalah bukan karyawan, tapi saya ini adalah mitra usahanya. Jadi kita ini pengusaha. Namanya adalah independent business owner atau personal franchise. Ini nggak main-main loh. Ini bisnisnya bisnis raksasa ini. Cuma teman-teman yang nggak paham dikira bisnisnya bisnis ecek-ecek. Karena saya lihat teman-teman banyak yang ngeremehin Armina Daily. Ngeremehin banget, kelihatan kan ngeremehin. Ya kelihatan ngeremehin lah, gak usah dijelasin lah. Jadi kayak nggak bangga. Akhirnya nggak muncul jiwa loyalitas, nggak muncul jiwa totalitas. Akhirnya bisnis Armina itu sambian, tahu sambian ya? Laku syukur, nggak laku sudah gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kan hidup pilihan. Ya. Saya ini pernah ngomong gini karena saya sudah buktiin. Lockdown ini loh Bu, lockdown selama 5 bulan itu. Ini penghasilan masuk terus loh. Nggak ratusan ribu, jutaan. Ini bulan Agustus ini, Masya Allah ini masuk Agustus ini hampir 100 juta. Hampir, demi Allah hampir 100 juta. Ya, makanya saya bikin status kan, meskipun aku bakul kopi, gak popo, yang penting penghasilannya ratusan juta. Ya kerjanya cuma duduk, ya, benar-benar freedom lah, ya. Paling habis ini mandiin kucing. Saya ada kucing di depan. Mandiin kebo, saya punya kebo, namanya Pajero. Siram-siram kembang. Jadi banyak teman-teman ngeremehin itu. Ngeremehin bisnis Armina Daily, dianggap bisnis abal-abal, bisnis gak jamin, bisnis gak penting gitu. Halo teman-teman, zaman now, ya zaman now, kalau kita nggak mudah beradaptasi, maka kita akan tergilas zaman, ya sudah. Banyak tanpa sadar di luar itu orang sudah berubah kelas loh. Dari dulu manajer, dulu orang hebat, sekarang jatuh ke, maaf ya, OMB, orang miskin baru. Tapi nggak sadar. Orang miskin baru itu gampang. Kalau dulu kemarin kerja, Anda nggak punya tabungan hari ini, berarti Anda udah masuk di zona miskin baru. Ini kalau kita nggak segera move on, tidak segera membaca peluang, ya sudah nanti akan masuk di bawahnya itu menjadi tunawisme. Ya tunawisme baru. Banyak loh sekarang itu di luar tuh kemarin punya mobil diambil leasing, punya rumah KPR ternyata nggak bisa bayar disita. Ternyata selama ini kerja ini nggak punya tabungan, nggak punya aset, yang punya beban. Akhirnya kena pandemi 5 bulan habis ya. Habis sama sekali ya, ATM gak ada isinya, dompet gak ada isinya, udah. Ya, jadi teman-teman mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi terjawab ya. Clear ya, teman-teman ya. Ini saya menjawab pertanyaan teman-teman, logika dari mana 165.000 jadi miliarder. Jadi tadi ilmunya mau kaya itu bisa dengan modal gede, yaitu dengan bisnis gede untung gede, atau bisnis kecil tapi faktor multiply. Ya, multiply faktor kali. Lah Armina Daily
mengambil posisi the power of gerobak, faktor multiply. Iya. Kita ini susahnya bangun asetnya itu cuma ini secara teori aja ya. Kalau orangnya genuine, orangnya hebat, oke lah 1 tahun jadi miliarder. Itu orang yang kapasitasnya pokoknya ring 1 lah, luar biasa. Tapi untuk orang standar itu ya 2 tahun, 2-3 tahun. Jadi membangun sistem itu 2 tahun. Jadi bisnis gini itu nggak bisa instan. Ya, nggak bisa instan. Ya, jadi selama membangun aset itu 2 tahun, nanti tahun ketiga kita akan merasakan namanya massive income. Ya. 2-3 tahun. Ya tinggal pilih, jangan pilih mana, kerja keras 2 tahun, 3 tahun nanti freedom finansial, atau kerja itu bertahun-tahun aja. Ada kan orang yang bekerja bertahun-tahun, ya petani itu sampai bertahun-tahun sampai meninggal dunia di sawah. Atau bertahun-tahun, maaf, jadi tentara, pensiun, jadi satpam, pensiun lagi, jadi keamanan perumahan. Jadi terus gak ada istirahatnya. Istirahatnya apa? Meninggal dunia. Makanya bapak sekalian pilih, mau kerja keras di awal 2-3 tahun, freedom finansial, atau hari ini tidak bangun aset tapi kerja bertahun-tahun. Ya. Itu teman-teman sedikit penjelasan dari pertanyaan 165 jadi miliarder, mudah-mudahan clear. Kemudian saya hari ini sekali-kali mau menjelaskan tentang produk ya teman-teman. Produk ini kembali ke pertanyaan, betul Pak 1 bulan bisa 4 kali gajian? Oh ya, coba teman-teman maaf kita bicara bukti ya, karena yang nonton ini kan nggak semua mitra Armina Daily. Coba yang sudah gajian, ya gajian yang merasakan gajian seminggu mungkin 2 kali 3 kali, coba ditulis di situ. Pak saya udah gajian Pak, syukur-syukur sebutkan angkanya. Ya kan bukti itu kan lebih dari kata teori. Monggo. Misalkan ada syukur-syukur kalau bukti transfernya jenengan kirim ke situ. Iya. Gak apa-apa. Oh gini kayak Bu Yayu, betul Pak saya gajian sebulan 4 kali. Oh baru 4 kali. Alhamdulillah. Kalau saya seminggu sudah maksimal 7 kali saya. Ya maksimal 7 kali. Ya kadang ya kalau transferannya lebih ya. Kalau transfernya bisa lebih. Sehari kadang-kadang transfernya bisa 4 kali. Kadang pernah sehari itu transfer 6 kali. Sunarsi, saya sudah gajian Pak. Oke, makasih. Oke, yang sudah gajian tulisin. Biar kalau perlu teman-teman itu gajinya ditunjukin. Pak itu pamer. Bukan, itu promosi. Jadi pamer sama promosi itu beda tipis. Itu kan masalah hati sama Allah. Pamer itu yang tahu kita sama Allah. Orang gak bisa nilai. Ya. Sekarang itu di mall-mall itu banyak orang majang baju. Woi pamer, riak, bukan, itu jualan. Itu depan jalan raya itu ada orang pamer mobil, bukan pamer mobil, itu jualan mobil. Ya, jadi teman-teman gak usah takut dibilang pamer, tapi ini membuktikan karena kalau nggak ada buktinya itu susah gitu. Kemarin tuh Mbak Yatmi kemarin gaji 250.000, tak doain Mbak Yatmi fokus tambah nolnya 2. Jadi gajiannya nanti sebulan bisa 250 juta. Mas David, Pak dosen, masih Pak dosen. Mas David itu Pak dosen loh itu. Sampai resign udah gajian. Yuk tulis, tak wacana kalau perlu ditulis angkanya. Ya. Karena kondisi saat ini kondisi nggak normal gitu. Kalau kondisi normal itu nggak masalah. Ini kondisi nggak normal loh. Ya, khawatir saya gini loh Bu Pak. Khawatir saya. Ini tadi saya baca berita, ini beberapa bank udah ditutup. Ada beberapa bank udah ditutup. Assalamualaikum saya udah gajian. Keren terima kasih. Gini loh, khawatir saya orang nanti meninggalnya bukan karena corona, tapi karena dampak corona, nyambung ya. Ada di TV itu meninggal gara-gara virus corona. Oke. Padahal yang mati karena dampak corona lebih banyak. Kenapa? Stres bunuh diri, stres masuk rumah sakit jiwa. Ya, stres akhirnya jantungnya kambuh mati gitu. Jadi stresnya bukan karena corona tapi dampak corona itu yang mengerikan di situ. Viral. Pak saya dari Ambon belum gajian tapi saya yakin. Oke nggak apa-apa, memang belum gajian. Ya tapi kan ada rezeki yang lain Bu. Apa rezeki yang lain? Ketemu komunitas miliarder berkah itu rezeki. Kenal sama kami rezeki. Perubahan sikap rezeki. Iya. Alhamdulillah. Mas David kemarin masuk 800.000, Masya Allah. Tak doain Mas jadi nanti 800 juta per bulan.
Jangan kalah sama First Demon lah. Jangan kalah sama Atta Halilintar lah. Ya. Bu Sofa ini Bu Bidat, alhamdulillah sudah gajian Pak. Walaupun masih sedikit, nggak apa-apa. Sedikit lama-lama jadi banyak. Yang penting fokusnya bangun silaturahmi. Lama-lama, ya semua yang besar itu berawal dari kecil. Uang saya dulu pertama kali gaji saya berapa di Armin ini? 32.000. 32.400. Gaji sebulan 32.500. Terus saya gimana? Ya nggak apa-apa. Ya, karena saya tahu kan semua itu butuh proses. Nggak ada sukses itu instan tuh nggak ada. Wong mie instan aja harus direbus kok. Cuma saya tahu tentang potensi rezeki. Tahunya dari mana? Kan dulu dijelasin sama pakar konsultan yang namanya Pak Roy. Pak Roy dulu menyampaikan gini. Armina Deli ini bisnis keren. Kerennya apa? Ini kalau serius. Ini satu bulan satu alpat. Bilangnya gitu penghasilannya. Karena yang ngomong adalah orang yang terpelajar, orang yang konsultan, ya saya percaya aja. Saya yakin aja. Ilmu saya sambil jalan. Ilmu saya itu sambil jalan. Pikiran saya sederhana, modalnya murah. Modalnya Deli itu berapa? Daftarnya 165. Biaya maintenance-nya lah, saya bilang biaya per bulannya kita harus ada target lah, kalau marketing namanya target. Iya, kalau orang dagang pinggiran namanya kolaan lah, kalau agak kerennya namanya aktivasi atau minim 500.000 lah, 500.000 minimal transaksi, anggap aja 500.000. 500.000 itu setahun cuma 6 juta, lah 6 juta itu buat sewa kontrak ruko nggak bisa kok. 6 juta itu buat bayar pajak pajero saya masih kurang. Artinya angka itu angka yang nggak perlu diperdebatkan itu. Tapi kalau setahun ini jenengan fokus, weh, miliarder Pak sekali, miliarder Pak. Keren. Saya sudah gajian Bu Asmaul Husna, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti ke depannya disiapkan ini ya, kalau perlu slip gajinya musuhin biar yuk kita viralkan rame-rame. Ini ada peluang usaha syariah. Ya, syariah itu artinya nggak ada goror, nggak ada maisir, nggak ada riba gitu. Dan kita sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional. Jadi kalau ada orang bilang di luar bilang haram itu, ya kasihkan aja sertifikatnya. Nggak percaya, kasih aja nomor teleponnya MUI, suruh nelpon. Tapi kita jangan berdebat. Kenapa? Daripada debat mendingan minum red coffee. Ya, jadi daripada debat mendingan minum red coffee. Oke, saya mau menjelaskan tentang sedikit produk ya. Ini Delistrum ya. Delistrum ini favorit saya. Ini rasanya enak ya. Ini fungsinya langsung ya. Fungsinya ini adalah untuk nutrisi otak, nutrisi jantung ya, nutrisi tulang ya, nutrisi sel. Makanya saya sarankan ibu bapak, kan kalau rukun Islam itu kan sempurnanya kan haji. Ya, kalau nggak salah itu kalau sehat itu kan 5 ya. Salah satunya yang terakhir kan susu kan. Lupa pokoknya kurang lebih syarat sehat ya. Itu kan 5. Bahan pokok, sayur-sayuran, vitamin dan terus yang terakhir susu. Biar sempurna gitu loh ya. Bedanya apa ini? Ini adalah ini Delistrum itu dari kolosum. Ya. Kolosum itu artinya kalau jenengan minum 1 gelas itu sama halnya kita itu minum bergelas-gelas. Makanya jangan heran kalau orang minum 1 gelas aja di badan seger. Jadi memang dia kan nutrisi sel. Bahkan kalau jangan minum dalam waktu yang lama, itu terjadi regenerasi selnya sempurna. Regenerasi selnya sempurna. Ya. Pak, regenerasi sel. Sel itu apa, Pak? Sel itu adalah penjara. Bukan sel penjara. Sel itu adalah bagian terkecil dari organ tubuh. Ini kan pelajaran matematika kalau saya dulu. Ya. Jadi sel itu berkumpul jadi yang namanya organ jantung, organ mata. Organ berkumpul jadi sistem pencernaan, sistem pernafasan. Sistem bergabung lah jadilah manusia ini, ya. Jadi sel bagian terkecil itu butuh makan, itulah. Salah satu makanan jantung itu adalah ini. Salah yang lainnya apa? Yaitu dengan konsumsi banyak buah-buahan, terutama buah pisang. Kenapa saya sampaikan ini penting? Sekarang lagi musim masuk angin mati mendadak. Teman-teman ada nggak orang mati mendadak?
Sepedaan mati mendadak, main sepak bola mati mendadak, sholat mati mendadak, ya lagi aneh-aneh mati mendadak, lagi nebang pohon di atas mati di atas, nyangkut di atas. Orang Jawa bilangnya adalah masuk angin duduk. Ya. Sebenarnya kalau kacamata kesehatan itu namanya serangan jantung, serangan jantung. Ya, kenapa serangan jantung itu muncul? Karena jantung kerjanya keras, kurang makan. Jadi bisa bayangin ya. Saya disuruh angkat-angkat meja, angkat-angkat kursi, tapi nggak dikasih makan. Ya lemes. Jantung sama. Kerjanya berat. Jantung itu nggak ada cutinya loh. Kalau mata kan ada cutinya ya. Mata itu kalau malam istirahat. Oke, tangan itu kalau malam istirahat. Ya, tapi kalau jantung itu kan nggak ada cutinya. Ada nggak jantung cuti? Jantung cuti 2 hari meninggal. Sehari, 2 hari. Jantung itu cuti 5 menit aja meninggal. Walaupun orang tidur, mata terpejam, itu jantung tetap kerja. Makanya jantung itu kalau karyawan gajinya harusnya paling gede. Nah yang repot, kita itu perhatian ke jantung kurang. Yang diurusin kulit. Ibu-ibu itu ada jerawat di sini, ada bisul di sini. Itu ya Allah kesalahan habis 10 juta aja berangkat. Padahal jerawat itu nggak bikin mati loh. Nggak ada ceritanya ada seorang ibu-ibu meninggal gara-gara jerawat. Nggak ada, tapi bowingonya minta ampun. Iya. Padahal ya semua penting. Padahal jantung lebih penting. Nah kalau jantung sudah mulai lemah, gejalanya apa? Mulai ngos-ngosan. Naik tangga, itu mesti jantung. Gampang kaget. Jundil itu apa ya? Gampang kaget. Kaget. Itu tirinya jantung. Kaget, ada suara klakson kaget. Jantungnya lemah jantung. Gampang dredeg ya. Kemudian sering keluar keringat dingin. Tangan ini keluar dingin. Dingin ya. Kok tanganku dingin ya. Hati-hati kalau sudah kesemutan, itu paling bahaya itu kesemutan. Kalau tangan-tangan udah kesemutan, itu kemungkinan jantungnya sudah mulai kesemutan. Loh kok bisa? Coba ibu gegambangkan tangan begini, jantung itu ukuran gini. Dan pembuluh darah jantung itu model-modelnya mirip dengan pembuluh darah di tangan. Artinya kalau tangan ini kesemutan, artinya darah ini udah gak lancar darahnya. Iya. Karena kalau tangan kan begini ya. Nah kalau jantung yang terjadi apa? Sudah mulai sesak. Rasa gak nyaman dada kiri. Yang paling bahaya kalau udah mulai nyeri, namanya angina pectoris, nyeri dada. Ada. Ya, kalau jarang-jarang oke lah. Kalau jarang-jarang ibu bapak banyak, kalau banyak udah mulai ada nyeri dada, yuk mulai olahraga dengan jalan kaki, banyak pisang, kurangin lemak karena jantung nggak butuh lemak. Tapi kalau intensitasnya udah mulai sering, sehari beberapa kali, hati-hati. Jenengan udah kena apa istilahnya, udah mendekati serangan jantung. Nah, posisi ini tuh ini gitu loh. Jadi Delistrum itu untuk nutrisi jantung. Makanya saya bilang saya favorit. Kalau minum red coffee, saya minumnya kan ya seminggu paling 2-3 kali lah kebutuhan. Karena red coffee kan ini kan untuk stamina ya. Saya kalau red coffee ingat iklan semen, kokoh dan tak tertandingi. Red coffee, kokoh, tidak tertanding. Saya ingat pokoknya kalau iklannya red coffee itu kokoh dan tidak tertanding. Ingat ikan semennya. Atau ingat iklannya apa ya? Jamu ya, jamu jagu ya. Ya, red coffee berdiri sejak kemarin ya. Ini red coffee. Nih, ini kalau ini favorit ini. Ini hampir setiap hari saya minum. Pagi kalau nggak pagi malam, pagi nggak malam. Betul Pak, meninggal duduk. Meninggal masuk itu kan banyak mati Bu Bapak hari ini yang sudah mulai coba nyeri dada. Aduh, itu berarti jantung kita udah teriak. Itu kalau ngomong itu gini. "Woi, kasih gizi aku dong." Gitu loh. Kalau ngomong itu begitu teriak. Kalau dibiarin masuk angin duduk kayak ambiar copo didipetet, Didi Kempot ya. Suaminya BCL, siapa itu yang ganteng itu? Mbah tak gendong kemana-mana ini bahasa lali Mbah Surip ya. Makanya kalau saran saya untuk mitra Armina Daily wajib minum ini, terutama yang sudah umurnya 40 tahun ke atas ya. Karena kalau 40 tahun ke atas itu akan terjadi faktor pengentalan darah. Kemudian apalagi ibu yang sudah memasuki masa menopause akan terjadi pengeroposan tulang, osteoporosis. Makanya kan anak kecil itu wajib minum susu, sama orang tua itu wajib minum susu. Wajib itu. Anak kecil bayi itu wajib minum. Orang tua minum susu. Kenapa?
Kalau bayi untuk pertumbuhan, kalau orang tua untuk menjaga tulang. Karena kalau keropos tulang, itu nggak bisa diapa-apain. Kalau tulang patah itu, kalau masih muda kan bisa dijaga. Kalau keropos tulang itu ibarat kayu udah bolong-bolong, nyambungnya gimana? Gitu. Yang bahaya itu kalau kena pinggang, terjelas saraf kecepit. Makanya ada orang yang sampai nggak bisa jalan. Ini sedikit delistrum ya teman-teman, karena jangan sampai Anda menjadi mitra Alimna Daily, Anda punya produk berkualitas kelas dunia, tapi Anda nggak minum gitu, kan repot kan? Ya kata ibu tadi, Pak saya belum gajian, gak popo belum gajian, yang penting badannya sehat itu. Ini udah belum gajian, tulang sakit semua, dadanya nyeri gitu kan ya. Apesnya itu 2 itu, gajian belum tapi sakit-sakitan. Ya. Saya minum. Ya kenapa? Ya biar sehat. Sehat itu bukan segala-galanya, karena yang segalanya adalah iman. Tapi tanpa kesehatan nggak ada artinya. Orang itu kalau sehat, nasi, lauknya ayam itu enak. Salah. Orang itu kalau sehat, nasi, lauknya tempe, sama garam aja enak. Tapi kalau orang sakit, mau gulai ya nggak enak gitu. Iya. Pak mahal Pak. Enggak lah. Masih mahalan kalau sakit. Orang kalau sakit itu bisa bangkrut. Gitu. Tapi kalau sehat nggak ada. Gara-gara sehat bangkrut enggak. Ya mulai peduli kesehatan pada diri kita. Ya. Anda bilang mahal karena Anda belum minum. Kalau Anda sudah minum, Anda nggak bilang mahal. Ya. Orang bilang wah Mercy itu mahal karena Anda belum naik. Kalau sudah Anda naik, Anda bilang oh Mercy itu wajar. Karena apa enak. Ya. Anda bilang, wah durian ini mahal kan Anda belum nyicipin. Kalau udah nyicipin Anda bilang, wah ini wajar, ini murah. Ya. Wah Pak Jiro itu mahal, belum naik. Kalau udah naik, wah ternyata enak ya. Gitu. Jadi coba dulu, rasakan dulu. Anda nggak sempat bilang ngomong mahal. Bayangin, kalau minum ini hubungan harmonis, minum ini jantungnya enak, tulangnya enak. Terus masa sih sempat kita bilang mahal? Nggak sempat. Makanya yuk minum untuk menjaga kesehatan kita. Minimal Bapak Ibu, walaupun hari ini kita mungkin belum dapat penghasilan seperti kami, minimal badan kita itu sehat. Pak pengapuran bisa nggak? Bisa. Itu sedikit penjelasan dari pertanyaan teman-teman tentang manfaat dari strom. Cobalah, ambil 1 dos dulu. Ya. Jangan apa ya? Jangan terlalu perhitungan ya. Dalam bisnis perhitungan, untuk kesehatan perhitungan itu. Ya. Dalam sedekah perhitungan itu. Janganlah. Enggak gara-gara sedekah kita jatuh miskin. Enggak gara-gara kita jaga kesehatan jatuh miskin. Enggak gara-gara kita ini aktivasi jatuh miskin, enggak kok ya. Apalagi kalau kita bicara bisnis teman-teman, di mana-mana bisnis itu sama. Perlu modal dulu atau rugi di awal, kemudian balik modal baru untung. Itu dalam dunia bisnis sama. Mau bikin rumah makan itu enggak mungkin untung dulu. Pasti di awal modal dulu, utang bank dulu, rugi dulu bertahun-tahun. Kenapa belum untung? Setelah punya pelanggan baru balik modal. Balik modalnya biasanya paling cepat 2 tahun, paling lama tahun. Kemudian untung. Di Alimna Daily sama, jangan modal dulu di awal, keluar modal dulu gitu. Ya mungkin di awal belum untung, karena bangun aset kan perlu pulsa, belajar ke Jogja perlu uang saku, nggak apa-apa keluar dulu. Nanti kalau asetnya jadi pasti untung. Lah teman-teman salahnya apa? Maksudnya gabung Alimna Daily langsung untung, itu nggak ada. Itu adanya nanti bisnis di surga. Mungkin kalau bisnis di surga itu gabung langsung untung. Kalau di surga itu Allahumma mie ayam, itu insya Allah datang mie ayam. Tapi kalau sekarang Allahumma mie ayam, ya harus keluar dulu, cari bakul mie ayam dulu. Jadi ada proses dulu. Ya, kalau di surga kan Allahumma gedang goreng, ya datang gedang goreng. Kalau sekarang Allahumma gedang goreng, ya saya harus cari pisang dulu, cari tepung dulu, cari wajan dulu, digoreng dulu. Jadi sekali lagi teman-teman, di Alimna Daily ini nggak instan. Ya, jadi jenengan nggak bisa mau gabung, nggak pakai modal, nggak mau aktivasi, kemudian sukses nggak bisa. Ya, jadi jenengan harus berani modal dulu, modal waktu, modal tenaga, modal untuk belanja bulanan yang murah itu, ya, insya Allah. Ya, karena bisnis ini kan repetition ya, pengulangan. Kalau jenengan pengulangan terus, ala bisa karena terbiasa. Sulit itu karena nggak terbiasa. Ya, sulit itu karena terbiasa. Oke, saya kira itu saja teman-teman ngobrolnya, karena janji saya adalah 1 jam. Saya sudah menjawab pertanyaan ya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi boleh WA saya, nanti saya coba jelaskan. Karena ini kan bukan tor, ini bukan seminar. Ini cuma sharing aja, menjawab pertanyaan-pertanyaan di luar kita harus luruskan. Sayang Bapak sekalian, ada
bisnis yang syariah, ada bisnis yang legalnya jelas, ada bisnis yang buktinya nyata, ada bisnis yang modalnya terjangkau dan buktinya banyak. Sayang ya kalau banyak saudara kita yang nggak tahu. Iya, makanya ya itu tadi, yang penting itu niat kita nolong orang lain. Ya, orang lain mau gabung atau enggak itu hak mereka. Yang penting niat kita nolong. Kayak gini lah, saya itu nawarin teman Red Coffee itu biar dia sehat. Perkara dia beli nggak beli urusan dia. Yang penting niat dia sehat. Insya Allah sudah jadi amal soleh. Nyambung ya. Yang penting sudah jadi amal ibadah kita. Kan dan itu perkara dia beli nggak beli kan urusan dia. Ya. Karena dalam transaksi itu gini loh. Kalau nggak laku berarti belum jodohnya. Kalau ada orang bilang mahal karena belum tahu value-nya. Ya. Kalau ada yang bilang mahal karena belum teredukasi. Insya Allah kalau orang udah tahu value-nya, teredukasi, ya insya Allah nggak akan ngomong mahal. Nggak akan ngomong mahal. Ya. Mitra kalau ngomong mahal berarti Anda belum teredukasi. Ya, kalau mitra masih bilang mahal berarti Anda belum minum. Ya, Anda belum minum. Anda belum minum. Kalau Anda minum nggak mungkin jadi ngomong mahal. Ayo, yakin. Bustiana betul nggak Bustiana? Bustiana udah minum belum? Bustiana red kopi dicampur sama yang dari itu loh, yang itu dicampur. Ya Bustiana ya. Oke, saya kira itu saja teman-teman. Ya Allah, enak ya kerja kayak gini ya. Habis ini ngapain? Habis ini mau olahraga. Doain dong saya berat badannya normal. Saya sekarang 1 kuintal ya. Doain ya mudah-mudahan langsing ya, tolong diamin. Allahumma langsing, sehat, padat, rapat, jingset, sehat, jasmani, rohani, dompet. Ya bisa beberapa lewat 917 juta. Tolong aminin. Ya. Dream saya itu banyak teman-teman. Ini udah ngobrol, ini ngobrol santai aja. Dream saya itu banyak. Saya pengen punya rumah elit, sekarang di rumah elit. Saya pengen punya mobil, dapat mobil. Saya pengen keliling dunia, saya terjadi. Cuma yang belum itu langsing, belum. Ya mungkin nunggu Allah punya rencana lah. Ya doain lah. Saya itu pengen turun, ya paling enggak ideal lah 80 kilo gitu. Keren kali ya 40 kilo. Tapi sehat. Aku nggak mau, kata istri saya, Pak duitnya nggak usah makan yuk. Masa duitnya banyak nggak makan yo, menderita no. Jangan ya, maksudnya diet yang tetap makan gulai tapi diet. Ya siapa tahu ada. Oke, saya kira itu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya. Kita yang pakai biar bisa tahu manfaatnya, akhirnya bisa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh, makasih teman-teman semuanya ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam